Jadi dengan niat yang berbeda akan menghasilkan juga imbalan yang berbeda. Inna amalu biniyat. Segala sesuatu diperoleh atau dibayar dengan niatnya. Oleh karena itu saya akan membuka mengapa mengajarkan ilmu itu adalah sebuah tabungan akhirat, dan bahkan ini melebihi daripada hanya wakaf berupa harta kekayaan. Oleh karena itu sebetulnya nanti saya ingin menyampaikan di nomor 1 dan nomor 3. Apa itu ilmu? Saya buka Al-Anbiya, yaitu surat ke-21 ayat ke-7. Wa ma arsalna qablaka. Kami tidak mengutus sebelum kamu. Qobla. Ka itu kamu. Qobla sebelum. Arsalna kami. Naknya itu kami. Kami rasala. Mengutus atau mengirim. Wa maknya tidak. Dan tidak kami mengutus sebelum kamu. Diterjemahkan oleh ahli tafsir. Yang dimaksud mengutus itu adalah rasul-rasul. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Kamunya itu Muhammad. Karena ini adalah sebuah ayat yang ditunjukkan kepada Muhammad. Kami tidak mengutus rasul sebelum sebelum kamu, hai Muhammad. Illa kecuali rijalan. Laki-laki, rijalan itu jamak. Jadi beberapa orang laki-laki. Nuhiya yang kami beri wahyu ilaihim kepada mereka. Jadi ini Allah mau menjelaskan bahwa kami tidak mengutus rasul sebelum kami, hai Muhammad. Jadi yang lalu-lalu itu melainkan beberapa orang laki-laki, artinya dulu sudah pernah ada rasul yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi mereka itu pernah ada begitu. Hai Muhammad, kami pernah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan mereka kami beri wahyu. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. Di sini adalah zikri. Dari dikrinya itu diterjemahkan menjadi ilmu. Yang berpikir, yang berzikir, itu semua diterjemahkan menjadi ilmu jika kamu tiada mengetahui. Jadi kalau kita belum mengetahui, tanya kepada ahlinya. Gitu bahasanya malah. Kalau misalnya Muhammad tidak mengerti ilmu tentang internis, tanya sama dokter internis. Kalau kamu Muhammad tidak tahu tentang kuku, tanya sama dokter kuku begitu. Tidak mungkin satu orang diberi ilmu segalanya, tidak mungkin. Tanya kepada ahlinya begitu kira-kira. Kemudian di dalam Anbiya yang ke-74 dikatakan dan kepada Lut, ini ceritanya kami telah berikan hikmah dan ilmu. Langsung ini dari kata ilman. Jadi bahasa Indonesia ilmu itu dari bahasa Arab. Dari ilman, dari ain, lam dan mim. Ilman. Dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Gitu ya. Kemudian diteruskan sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Jadi ini mau menjelaskan ketika itu ada kaum Lut yang diazab oleh Allah. Dan kepada Lutnya telah diberi hikmah dan diberi ilmu. Jadi harus dipercayai bahwa Lut itu adalah rasul seperti yang dijelaskan di dalam Anbiya sebelumnya. Kemudian dikatakan di sini yang mengenai ilmu. Ini saya kumpulkan yang berbicara ilmu. Anbiya juga. Di ke-79 dikatakan di sini. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman. Sulaiman juga dapat. Tentang hukum-hukum. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Para rasul itu selalu begitu. Dikasih hikmah dan ilmu. Dikasih hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung. Jibalan di sini. Gunung-gunung, toiron atau burung-burung dan burung-burung. Semua bertasbih kepada Daud atau bersama Daud dan kamilah yang melakukannya. Jadi Allah mau mengatakan di sini bahwa telah diberikan hikmah dan ilmu yaitu kepada rasul-rasul dalam hal ini. Juga kepada Daud, kepada Sulaiman, tadi kepada Lut, kepada rasul semua kepada nabi diberi hikmah dan diberi ilmu. Ada dua itu, hikmah dan ilmu.
bahwa ilmu diberikan kepada semua manusia termasuk orang yang tidak beriman pun dapat ilmu, tetapi hikmah tidak semuanya mendapatkannya. Kita harus berdoa agar kita pun selalu mendapatkan hikmah dan mendapatkan ilmu. Di dalam An-Naml ayat ke-17, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu, pakai ilmu lagi kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dan kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Begitu. Ya. Wa qala alhamdulillahilladzi fadollana. Ya, jadi fadollana itu adalah memberi manfaat atau telah melebihkan fadol gitu ya, kepada kami. Begitu. Ini ilmu semua. Ditambah lagi di dalam Al-Ankabut ayat ke-43. Watilkal amsalu. Amsalu itu misal, bahasa Indonesia juga ya. Iya. Misal itu dari bahasa Arab, amsalu. Dan perumpamaan-perumpamaan atau misal-misal ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya. Wa ma yaqiluha illa kecuali pakai panjang itu al-alimuna. Itu adalah wajan fa'ilun. Artinya yang berbuat. Artinya orang-orang yang berilmu. Karena pakai una ini menjadi orang banyak. Karena pakai alif pemanjang atau pemanjang di dalam ain, maka dia adalah orang yang melakukan. Jadi orang-orang yang melakukan atau yang berbuat, yang memiliki ilmu, begitu. Yang berilmu, begitu bahasanya. Ya. Kemudian ada Al-Ankabut ayat ke-49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah alat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Di sini bal huwa, bal itu bahkan, bahasa terjemahannya bahkan. Huwa, dia tidak ada Al-Qurannya, tetapi kita sedang membicarakan Al-Quran di ayat sebelumnya. Maka huwa itu diterjemahkan jadi Al-Quran. Bal huwa, bahkan huwa, dia itu adalah Al-Quran. Ayatun adalah ayat-ayat. Bayinatun, penjelas sebetulnya. Bayinah itu penjelas atau ayat-ayat yang nyata. Fi suduri, di dalam dada-dada alladzina utul ilma. Aladina yang utul ilma. Orang-orang yang diberi, didatangi atau didatangkan ilma. Yang didatangkan ilmu. Begitu. Jadi ini mau mengatakan sebenarnya Al-Quran itu adalah nyata. Ayat-ayat yang nyata. Bukan ilusi. Ayat-ayat yang di dalam dada orang yang berilmu atau diberi. Jadi ada dua. Pertama mengerti Al-Qurannya. Sekarang masalahnya kan belum ngerti. Nah sudah satu masalah. Dua, ada ilmunya. Ilmunya belajar di sekolah. Ketika ilmunya ada, ngerti Al-Qurannya digabung seperti ini. Baru Al-Quran itu jadi nyata. Pertanyaannya, umat Islam di Indonesia ada berapa ratus juta manusia? Adakah yang sudah memiliki ilmu dan kemudian dia juga memiliki pemahaman tentang Al-Quran sehingga menjadikan Al-Quran itu adalah nyata di matanya? Itu pertanyaannya. Sekarang Al-Quran itu kita bawa memang. Disuhun kata orang tua saya mah, karena gak boleh ditenteng, ini harus disuhun, kan begitu. Tapi kita tidak mengerti. Satu masalah tuh. Bagaimana ini bisa nyata? Ditambah lagi, sudah disuhun, belajar nahwu sorof, bisa mengerti, tapi tidak pernah sekolah SD, SMP, universitas. Tidak dapat ilmunya. Bagaimana bisa mengkonekkan? Jadi tidak nyata Al-Quran. Yang tidak punya ilmunya, betul-betul cuma Al-Quran saja, akan sulit mengatakan bahwa Al-Quran itu nyata. Buktinya nyata apa? Nggak bisa. Dia tidak bisa menerangkan. Maka compile atau bersatunya ilmu pengetahuan yang saudara pelajari dengan pemahaman tentang isi Al-Quran yang saudara memang sudah kenal, maka itu menjadi nyata Al-Quran itu sebagai penerang. Al-Quran itu sebagai bayinat, sebagai penerang. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah ini yang bahaya. Ilmunya punya, bacanya bisa,
tapi tidak percaya, maka dia akan jadi manusia yang zalim. Yang ini naudzubillahi min. Jangan sampai, mohon maaf tanda kutip, dengan kebodohan kita menjadi termasuk yang zalim karena kita tidak merasa Al-Quran itu nyata. Tidak sedikit manusia Indonesia yang belum merasakan bahwa Al-Quran itu nyata. Hanya sebagai bacaan yang kalau itu dibaca kita mendapat pahala. Bahkan satu huruf pun mendapat pahala, kan begitu. Itu yang sekarang diyakini. Jangan hanya itu. Tetapi Al-Quran itu adalah isinya sebuah informasi yang nyata. Itu yang lebih penting. Nah, mari kita lihat di dalam Luqman ayat ke-20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan di bumi. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan. Ya. Di goiri itu tidak ilma. Ya, bukan pengetahuan. Atau yang tidak atau bukan dengan ilmu pengetahuan. Dia menolak tetapi bukan dengan ilmu. Itu berbahaya. Walahudan dan petunjuk. Hudan itu petunjuk. Wala kitabin tanpa kitab. Muniron yang memberi penerangan. Jadi ketika kita menolak apa yang dikatakan oleh para kiai, baca dulu keterangannya. Yang hati-hati, jangan begitu saja menolak. Baca dulu keterangannya. Ada di kitab mana, ada di hadis mana, ada di ayat mana, dan ada penerangan dari sebelah mana, baru berani kita sampaikan begitu. Penolakan itu kalau kita harus menolak. Begitu juga sebaliknya, kita menerima apa yang dikatakan Ustadz A, Kiai A, Kiai B, saudara baca aslinya dari mana, sumbernya dari mana, sehingga yakin apa yang ibu bapak lakukan itu adalah sebuah kebenaran dari Allah. Jangan cek si ecek, cek si ecek, kieu, cek si ecek gitu, jangan. Tetapi walaupun ada pertama kita dapat informasi dari kiai atau dari ustadz, berikutnya gali sendiri kebenaran tersebut. Itu Al-Luqman ayat ke-20. Bagaimana di dalam surat Shad ayat ke-45. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Lihatlah Ibrahim, Ishak, Yakub. Semua para nabi itu selalu dikasih ilmu-ilmu yang tinggi. Bukan sembarangan mereka itu. Bukan manusia biasa. Tetapi manusia-manusia memiliki ilmu. Di dalam Al-Mujadilah ayat ke-11. Hei orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis seperti sekarang nih. Berlapang-lapanglah dalam majlis seperti sekarang ini. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Artinya lapangkanlah itu, diringankan kaki, dibulatkan niat untuk datang ke majelis. Maka apapun yang lain ketika membaca, membandingkan, saya harus masak air, saya harus ini, oh nanti air malah bisa, sekarang yang penting majelis karena ustadznya udah ada gitu. Datang dulu karena ustadz setiap ada. Tapi kalau masak air bisa nanti. Kalau menanak nasi bisa nanti. Ustadz sudah ada. Masuk dulu ke majelis. Itu artinya dilapangkan. Berlapang-lapanglah masuk ke dalam majelis. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu. Berdirilah itu bisa diartikan sebagai sholat lah, ibadah lah, koma. Koma itu berdiri. Maka disebut ada qomat. Itu mendirikan. Untuk apa? Untuk sholat dan sebagainya. Maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dibuat di stit tersendiri. Orang yang sudah diberi kelapangan ke majelis. Kemudian melakukan berbagai ibadah dengan berdiri tadi. Panggilan berdiri itu koma itu. Mulai dari sholat dan sebagainya. Kemudian mereka di antaramu adalah orang yang beriman itu. Maka orang-orang yang diberi ilmu ditulis di situ memiliki keutamaan beberapa derajat. Gitu. Jadi yang punya ilmu itu memiliki keutamaan beberapa derajat dibanding hanya orang yang beriman, orang yang meninggikan, orang yang pergi ke majelis saja. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu adalah Al-Quran dengan ayat-ayat yang saya pilih, tidak semuanya, yang berbicara tentang ilmu.
Ini adalah objeknya nih. Kita baru berbicara objek. Ilmu. Karena judulnya kan keutamaan mengajarkan ilmu. Saya baru nomor 1 tuh. Ilmunya saja. Mari kita lihat bagaimana hadis berkata. Hadis biasanya lebih mudah untuk dimengerti tanpa harus diinterpretasi. Contoh. Dari Tabrani misalnya. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan. Serta rendah hatilah pada orang-orang yang kamu belajar kepadanya. Apa maksudnya? Orang-orang yang kamu belajar darinya. Siapa ini yang merah ini? Para ustadz, para kiai, para guru, termasuk ibu-ibu sekalian. Ini diutamakan ternyata. Murid-murid itu harus rendah hati pada ibu dan bapak. Walaupun saya sudah jadi profesor, kalau ketemu ibu guru di SD saya, pasti saya harus hormat. Ketemu ustadz yang mengajarkan alif batasa zaman dahulu, saya harus hormat, saya harus cium tangan. Yang mengajarkan saya bagaimana mahraj, bagaimana tajwid, saya harus cium tangan. Karena apa? Diperintah ini. Di dalam hadisnya aja, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan. Jadi ilmu itu tidak membuat saudara gundah. Jadi tentram, jadi tenang, serta rendah hatilah kepada orang kamu belajar darinya. Gitu. Yang kedua, di Bukhari dikatakan berilmulah sebelum kamu bicara. Nah, ini yang sekarang sering rame di WA group, sering rame di YouTube dan sebagainya, karena banyak orang berbicara tanpa berilmu. Jadi rame. Berilmulah sebelum kamu bicara, sebelum kamu beramal. Mau Idul Adha mencit sapi, baca ilmunya. Bagaimana syaratnya, apa wajibnya, bagaimana kemana diberikannya, baca. Mau zakat fitrah begitu, mau zakat mal begitu, baca sebelum beramal, berilmulah. Atau beraktivitas lainnya, begitu. Ilmu lagi katanya, jadi penting. Ditambah lagi, Tirmidzi mengatakan bahwa keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah. Bayangkan, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Padahal kita sudah menganggap bahwa ibadah itu segalanya, kan begitu. Sampai bila perlu suami ditinggalkan, istri ditinggalkan, saya mau ibadah, biarin aja, kan begitu. Beberapa ustadz mengatakan, daripada kalian kemudian mengikuti suami, lebih baik mengikuti petunjuk yang benar. Bila perlu tinggalkan itu suami. Ada sampai begitu ekstrimnya? Ada. Betapa ibadah itu pentingnya. Tetapi ternyata di sini dikatakan bahwa ilmu lebih utama lagi. Jadi ketika saudara mau mengajar atau mau belajar seperti pergi ke majelis hari ini, suami mengatakan, "Dek, jangan pergi dulu. Abang perlu." Ada apa? Ada aja. Tidak, gitu. Saya mau ke masjid taklim gitu. Dicolek sama suaminya. Dek, walaupun itu kewajiban, ingat ternyata dengan suami itu wajib karena itu ibadah. Tapi ternyata berilmu atau mencari ilmu lebih tinggi lagi keutamanya. Maaf Kang, saya mau cari ilmu. Gitu, jangan dihalangi. Kecuali Akang mau mengajarkan pada saya. Ditanya begitu. Karena ada nanti hadis yang mengatakan, "Hei para suami, ajarkanlah ilmu yang kalian miliki kepada istri-istrimu. Atau setidaknya apabila kamu tidak mengerti, membiarkan istri-istrimu pergi ke masjid taklim." Begitu. Itu ada hadisnya itu. Itu suruhan dari Rasul itu. Agar ibu-ibu diperbolehkan ke masjid taklim. Kalau suaminya tidak bisa mengajarkannya. Begitu. Nah, balik lagi ke situ. Balik lagi ke sini jangan terlalu jauh. Jadilah kamu orang berilmu. Nah, ini penting, nomor 1 ilmu. Jadilah pelajar. Nomor 2, jadilah pendengar. Bedanya pendengar dengan pelajar, kalau berilmu itu sudah dapat ilmunya. Kalau pelajar baru duduk belajar, ada jadwalnya, ada waktunya, ada kelasnya, ada tingkatnya. Atau pendengar lebih rendah lagi. Kadang-kadang mendengar dari YouTube, kadang dari masjid taklim, kadang dari khutbah Jumat. Yang tidak jadwalnya tepat dan sebagainya, lebih rendah lagi. Atau hanya pecinta. Saya cinta ilmu, lebih rendah lagi. Belum belajar, belum mendengar, malah belum berilmu.
Masih lumayan. Berilmu, jadi pelajar, pendengar atau pecinta sudah 4 tuh turun. Tapi dikatakan di sini, jangan kamu menjadi yang kelima. Apa itu yang kelima? Yaitu pembenci ilmu. Jangan sampai, saya karena sering pernah mendengar, pelajarilah ilmu agama dengan mengatakan seolah-olah ilmu selain agama itu tidak penting. Salah. Ilmu itu termasuk yang ibu ajarkan tentang matematika, tentang bahasa Indonesia, tentang etika, tentang fisika, tentang biologi. Itu pun ilmu Allah. Dalam sisi yang lain, yaitu kauniyah. Jangan lupa itu. Itu kan. Jadi artinya jangan sampai itu pun jadi dibenci. Karena sekarang saya belajar tentang sholat, belajar ngaji, belajar ini. Maka ilmu yang ini saya kesampingkan. Tidak boleh. Ya. Maka binasalah kamu. Tuh. Buktinya binasa bagaimana? Sekarang sudah terbukti. Naik pesawat buatan siapa? Punya HP buatan siapa? Laptop buatan siapa? Karena ilmunya ditinggalkan oleh muslimin. Binasalah kamu. Sudah dikatakan. Binasa kita ini. Sampai zaman dahulu ketika kita bertani makan sendiri punya leit. Leit apa namanya? Gudang. Punya leit sehingga kita tidak pernah kelaparan. Zaman sekarang bisa terjadi petani kelaparan beras. Bisa itu. Karena ilmunya sudah dilepas. Hati-hati. Kalah sama orang lain. Kita impor dari negara. Tuh. Hati-hati. Ini di dalam hadis ada. Mari kita lihat hadis yang lain. Barusan. Pada hari kiamat. Tinta ulama. Nah mulai masik nih. Tinta ulama ditimbang bersama tetesan darah syuhada. Kira-kira ini apa maksudnya? Ini maksudnya bahwa kalau ulama-ulama itu yang mengajarkan ilmu pengetahuan, itu tintanya, artinya tintanya itu ilmu pengetahuan yang disampaikan yang membuat orang itu jadi berilmu, manfaatnya itu ditimbang sama dengan tetesan darah syuhada. Betapa mulianya orang yang memberikan ilmu kepada orang lain itu, yang memberi manfaat akibat ilmu itu. Tinta ulama itu disamakan dengan tetes darah syuhada. Di dalam hadis yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ilmu adalah pemimpin amal. Ilmu adalah lokomotif daripada amal. Dan amal adalah pengikutnya. Ilmu diiringi dengan perbuatan. Artinya setiap ilmu yang saudara-saudara terima dan ternyata kita pahami, maka ikuti dengan perbuatannya. Jangan sampai orang berilmu tapi berbuat sesuatu yang berbeda dengan ilmunya. Nah ini yang bahaya. Barang siapa berilmu, maka dia harus berbuat. Harus. Artinya berbuat dengan apa yang ada dalam ilmunya. Begitu. Jadi kalau kita mengerti sesuatu, belajar di sekolah, ada ilmu fisika, ilmu listrik, ilmu ini. Parem listrik. Manggil tukang listrik, ulah. Kan udah belajar pelajaran fisika, ada positif, ada negatif, ada bohlam, ada setrum, ada aki. Punya motor, mogok. Coba pikir, ini kira-kira kenapa? Panggil ke bengkel. Padahal itu isinya masalahnya, akinya habis. Kan ada alat voltmeter, tes dulu, oh akinya habis. Dilihat bensinnya, oh ternyata bensinnya kosong. Kan ada ilmunya, gitu. Jadi artinya, berbuatlah sesuatu setelah saudara dapat ilmu. Gitu. Jangan sampai ilmu itu jadi tidak manfaat. Ilmunya ada tapi diheng-heng. Tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau tidak dimanfaatkan untuk orang lain. Balik lagi ke flyer pertama tadi. Kemanfaatan manusia itulah yang gak ditimbang. Balik lagi. Nah hadis yang lain. Rasulullah SAW telah bersabda. Lelaki manapun yang Allah telah memberikan kepadanya suatu ilmu, ia menyembunyikannya, maka kelak di hari kiamat Allah akan melucutinya dengan cambuk api. Jadi ketika kita punya ilmu, tapi kita pelit, tidak mau menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, itu justru akan Allah lecuti nanti di hari kiamat. Hati-hati. Ketika ada orang bertanya, kita tahu jawabannya, kita diam.
Permasalahannya kalau kita sedang ujian bagaimana? Ada orang mau bertanya kemudian kita kasih karena ingat hadis ini. Terus gimana? Nah, coba kita pikirkan sendirilah. Yang benar itu bahwa sebelum ujian, karena ujian sudah ada aturannya, kita tidak boleh melanggar apa yang dikatakan oleh dosen atau oleh guru. Sebelum ujian, ketika belajar bersama, kasih tahu teman itu. Tapi hati-hati nih, sering hati saudara juga terbisiki setan. Kalau saya kasih tahu semua, nanti saya bisa dikalahkan dia ketika ujian. Dia 100, saya 98, kan gak mau. Akhirnya dikasihkannya 90% aja, kan gitu. Ada dalam hati kan sering begitu kan? Tidak boleh lagi. Karena kepintaran itu datang dari Allah. Bukan dari diri kita. Oleh karena itu berikan 100%. Nanti kita akan dapat 200%. Ilmu yang saya miliki saya berikan ke Kang Farid. Saya berikan ke Teh Dewi. Bukan berarti bahwa sepotong semuanya. Tapi besok saya akan dapat lagi dari Allah. Insya Allah. Saya hari ini berikan kepada ibu semuanya. Bukan berarti saya tambah bodoh karena diberikan. Insya Allah saya bertambah lagi ilmunya. Ya nanti ibu juga demikian. Berikan kepada anak-anak itu ilmu semuanya. Nanti ibu akan ditambahi ilmu dari Allah. Bagaimana bisa ada gelas yang sudah penuh mau ditambahi lagi? Kecuali ibu berikan kepada orang lain. Kosongkan lagi. Allah berikan lagi. Kita berikan kepada anak-anak didik kita. Diisi lagi oleh Allah. Begitu. Nah, jadi ilmu itu tidak boleh disebut. Bagaimana hadis yang berikutnya? Rasulullah SAW telah bersabda, ilmu merupakan kehidupan Islam dan pilar iman. Barang siapa menguasai suatu ilmu, niscaya Allah menyempurnakan pahalanya. Kenapa kalau yang berilmu kok pahalanya sempurna? Karena sholatnya, ibadahnya, beramalnya, berperilakunya, manfaatnya. Itu dasarnya karena niat sesuai dengan perintah Allah semuanya. Termasuk jadi guru. Akan berbeda. Bukan lagi mencari gaji, mencari pangkat, mencari jabatan. Tetapi ternyata ini perintah Allah. Nah, akan jadi beda nanti hasilnya. Akan masuk di dalam koper di akhirat. Bahwa kita telah memberi pengajaran pada anak didik kita. Ada anak didik kita jadi kepala desa. Ada anak didik kita jadi kepala keluarga. Ada dan sebagainya. Begitu. Barang siapa belajar ilmu dan mengamalkannya, niscaya Allah mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang tidak diketahui. Nanti kita akan punya pemahaman yang orang lain tidak bisa memahami. Saya bisa misalnya. Karena apa? Karena apa yang ada dalam diri saya, ilmu saya sudah berikan ke orang lain. Maka Allah akan memberikan yang lain. Diberikan lagi, memberikan. Sampai semua yang sudah saya berikan kepada orang lain, Allah berikan sesuatu yang orang lain tidak pernah menerimanya. Begitu. Kita akan jadi spesial nanti. Karena kita memiliki sesuatu kelebihan dibanding orang lain. Karena kita sering memberi ilmu kepada orang lain. Itu harus dipahami. Nah, sampai di sini terasa bahwa ternyata kita jadi guru, kita jadi dosen itu bukan semata-mata untuk gaji. Sehingga tidak akan ada membawa spanduk datang ke Depdiknas gitu. Minta naik gaji gitu. Tidak ada. Tidak ada, guru itu tidak layak begitu ya. Maka hilang kemudian tadi niat yang positifnya itu di mata Allah. Minta naik gaji. Pernah ustadz ada yang meminta kemudian tarif, saya mah sekian, tidak. Ketika ada ustadz itu meminta pakai tarif, gugur itu amalnya. Tidak. Badai 1 amplop nuhun, 10 ongkop, alhamdulillah. Terus nyebut kepada orang yang hajatan, ini mah bapak, kita bukan apa heureuy, ini mah asli. Maksudnya sok atuh golosor tak gitu. Tetapi masalahnya adalah apakah kita itu mau diberikan oleh manusia atau diberikan oleh Allah hasilnya. Gitu aja. Dua-duanya bisa dapat kok. Banyak ustadz kita yang juga sekarang sudah bertarif kan begitu. Hati-hati. Gitu ya. Begitu juga ibu dan bapak. Loh, Pak Rudi bagaimana kalau ngasih training juga nggak pakai tarif? Tapi orang sudah tahu tarif saya, gitu masalahnya. Ah, itu orang itu masalahnya. Pak Rudi dulu di sana dikasihnya sekian, masa kita kasih segini? Kan gitu kira-kira. Nah, itu urusan mereka. Kan di situ larinya. Ada pekerjaan, ada proyek juga gitu, saya mah biarin aja.
Kan dia juga sudah baca aturan di dalam Depdik kalau seorang konsultan tuh ada aturannya, pangkat segini dapat, itu mah urusan mereka. Saya mah kerjakan saja kan gitu. Nah, jadi artinya ya Allah bahwa balikan kepada niat. Dapatnya bisa sama bahkan lebih, tapi niatnya yang berbeda. Tadi niatnya saya mengajari. Bisa saja orang yang tidak meminta itu dapatnya lebih, bisa Bu. Hati-hati. Jadi jangan kemudian kita ingin menukar dengan dunia. Biarkan itu dengan akhirat, bahwa dunia akan mengikuti, jangan ditolak. Kalau ada yang mengajak kita makan, jangan sok-sokan. Enggak karena saya lihat aduh ini mah cuma jengkol sama itu. Jangan. Bisa itu sebagai batu loncatan. Ketika saya terima tawarannya, nanti kita akan dapat lebih dari yang lain. Bisa itu. Kalau diukur dengan sama-sama materi, tapi bisa malah dijawab oleh Allah, kita dapat jengkol, kita dapat sambal, tapi dengan jengkol itu maka penyakit hilang, toksiknya hilang, dan bisa dapat lebih besar lagi. Wallahu alam. Kita tidak pernah tahu. Gitu. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ya sesuatu pun yang kami ciptakan itu adalah tidak memberi manfaat. Cuma kita bodoh, tidak pernah tahu. Contohnya dulu ada yang namanya buah noni. Buah noni itu apa namanya? Mengkudu. Zaman saya kecil mah dibuang, dihindari, bau. Nah, ayeuna eta jadi jadikan kapsul, dijual dan sebagainya. Karena orang sudah tahu bahwa itu memberi manfaat. Jadi yang hari ini menurut kita tidak memberi manfaat karena kita masih bodoh, diukur dari pengetahuan Allah. Jadi karena kita tidak tahu mana yang sebetulnya yang memberi manfaat, kalau ada makanan, makan aja. Jangan banyak ditanya. Oh ini mah asam urat. Oh ini mah kolesterol. Oh jangan. Makan saja. Hanya Allah yang tahu jadi apa di dalam tubuh kita. Jangan-jangan itu manfaat. Orang sekarang menghindari kolesterol. Siapa yang menghindari kolesterol? Ketika menghindari kolesterol, mohon maaf. Otak ini isinya apa? Kolesterol. Bukan tulang, bukan daging, tapi kolesterol. Kalau ibu tidak makan kolesterol, sementara sel-sel otak lama-lama banyak yang mati, harus ada pengganti. Terus otak ibu makin kecil, mulai cepat lupa, mulai pikun, Alzheimer, kan gitu. Supaya tidak pikun, makan kolesterol. Kan gitu. Tapi tetap di dalam kita berislam itu selalu dikatakan apapun boleh, jangan berlebih-lebihan. Gitu, apapun boleh. Saya apapun saya makan. Cuma satu di dunia ini yang saya tidak makan. Babi aja. Yang lainnya saya makan. Mau kentang, mau durian, mau cangkangnya kentang, mau dalamnya kentang. Nah, tangkil, luarnya termasuk kulitnya saya makan, kecuali yang kerasnya saja. Apa aja saya makan. Gaji, mau bakso urat, bakso dengkul. Apa aja. Gitu. Siapa? Ternyata ada orang yang makannya diatur dan sebagainya. Masuk rumah sakit juga kan? Mati juga kan? Beres juga kan? Ngapain? Kan begitu. Itu sebagai contoh bahwa begitulah Allah memberikan kepada kita. Hanya tinggal kita ada yang sudah pintar atau tidak. Kebetulan kita belum pintar. Ya sudah makan aja. Kita tidak tahu. Ketika kita makan tangkil. Mungkin ini obat A, obat C, obat D, obat E. Yang dulu tidak pernah orang tahu. Atau sampai 10 tahun ke depan orang tidak tahu. Sampai 100 tahun ke depan. Sebetulnya ada obatnya. Ada efek obatnya. Tapi kita tidak tahu. Makan aja. Karena Allah menciptakan pasti ada manfaatnya. Kan gitu. Begitu juga sayuran. Mau sayuran kakparin buat sayuran ini. Belowok weh gitu. Kan gitu enak. Nah itu adalah tentang ilmu. Sekarang kesimpulan yang pertama tadi yang saya jelaskan tentang ilmu. Sebagai penutup. Ilmu. Kalau ini kesimpulannya dari saya ya. Bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran. Ilmu adalah membuka jendela dunia. Dan perintah Allah untuk dipelajarinya. Setuju ini? Setelah saudara mendapatkan tadi, mungkin dengan kesimpulan ini menjadi setuju. Ternyata ilmu adalah membuka jendela dunia dan perintah Allah untuk dipelajarinya. Dan ingat, ilmu tidak dibedakan. Tidak boleh lagi ada ustaz yang mengatakan ilmu agama
ilmu dunia. Tidak ada. Ilmu itu semua datang dari Allah. Tidak dibedakan ilmu dunia atau ilmu akhirat. Tidak ada. Semuanya ilmu adalah larinya ke akhirat. Termasuk ilmu-ilmu yang dipelajari ketika itu bermanfaat dan orang lain mendapat manfaatnya. Ingat tadi dari kata-kata bahwa manfaat itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Yang kedua, terlebih ilmu agama bukanlah untuk dibanggakan. Nah, ini yang paling hati-hati dalam hati kita. Ketika kita bahrojnya bagus, tajwidnya bagus, ingin orang lain mendengar bacaan kita dengan indah, gitu kan? Hati-hati itu, sudah mulai berbahaya itu. Sehingga kita dibangga-banggakan orang. Nah, mulai hati-hati. Ketika kita kemudian punya ilmu A, punya ilmu B dengan pikiran bahwa semoga nanti saya mendapat, kalau istilahnya dalam YouTube itu like, subscribe gitu. Hati-hati gitu ya. Itu mulai hati-hati itu dengan itu. Atau hanya untuk pengetahuan. Itu orang kafir pun pengetahuannya banyak. Gitu. Atau untuk wawasan. Orang yang belajar tinggi juga banyak. Tetapi dia menuntut kita untuk mengamalkannya. Nah, ini baru. Ini yang berat nih. Setelah saudara tahu ilmunya hari ini, maka saudara harus mengamalkannya nih. Beda dengan kemarin. Karena kemarin belum tahu. Sekarang udah tahu. Waduh. Kemudian ilmu memanggil perbuatan. Karena ilmu itulah yang membuat perbuatan kita itu lurus tentunya. Jika dia menjawabnya, maka ilmu tetap bersamanya. Jadi, kalau kita menggunakan ilmu terus-terusan dalam kehidupan keseharian, maka ilmu itu akan selalu nempel pada diri kita. Kalau tadi ilmu membaca Al-Quran, ilmu mengerti Al-Quran, atau ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu... Cenah ibu teh ngajar matematika. Kenapa ngitung di pasar aja masih kalah sama tukang sayur? Nah, terapkan, ibu pun ikut ngitung gitu ya. Tukang sayur bilang sekian, sebentar mang. Kata sabaraha sayur, ya sabaraha iya. Coba hitung, nah diterapkan. Gitu, ilmu apapun yang dimiliki terapkan, pakai, karena dia akan membuat kita menjadi lebih baik. Karena ilmu itu adalah perbuatan. Keempat, jangan sampai ilmu menjadikan kebodohan dan keyakinan menjadi keraguan. Jika kita berilmu, beramalah, dan jika kita yakin, maka majulah. Nah, makanya ketika kita berjihad atau apapun, yakin dulu. Maka majulah kalau kita yakin. Yang lain kesimpulannya, keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu berada di atas segalanya. Ilmu itu apabila diberikan kepada orang lain, nah ini yang paling penting. Ilmu itu apabila diberikan kepada orang lain bukannya berkurang, melainkan justru semakin bertambah. Terakhir, menyampaikan ilmu. Nah, ini sesuai dengan judul keutamaan mengajarkan ilmu. Dalam kesimpulannya adalah menyampaikan ilmu dan menuntun orang lain memiliki ilmu. Karena ini juga tujuannya seperti tadi yang pertama disampaikan, yaitu manfaat. Adalah memberi manfaat sepanjang masa kepada yang menerimanya. Dan menjadi amal yang terus-menerus mengalir sampai di akhirat kepada yang memberinya. Jadi sesuai dengan judulnya keutamaan mengajarkan ilmu, kesimpulannya adalah menyampaikan ilmu dan menuntun orang lain memiliki ilmu adalah memberi manfaat sepanjang masa kepada yang menerimanya dan menjadi amal yang terus-menerus mengalir sampai di akhirat. Semoga ibu dan bapak para guru yang hadir ini juga mendapatkan manfaat di akhirat. Bukan di dunia, tetapi sampai di akhirat. Niatkan bahwa mengajari orang, niatkan agar orang lain itu mendapat manfaat dari ilmu yang kita miliki. Itu Allah mengatakan, nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan? Di surat apa? Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah? Oksigen gratis, kesehatan gratis, segar kulit kita, tubuh kita, dan sebagainya. Semua itu datang dari Allah. Gitu ya. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga moderator tadi. Mangga.